Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif Dikana Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi dan sedikit berbagi pengalaman, barangkali bisa dijadikan oleh pemirsa untuk dikembangkan atau ditanam, yaitu tanaman yang harus ada di area budidaya ikan lele. Jadi pada informasi tema ini saya ingin berbagi bahwa tanaman-tanaman yang harus diusahakan ada di sekitar area budidaya ikan lele, yang pertama saya kasih contoh yaitu pepaya, yaitu pohon pepaya. Yang kedua yaitu pohon sirih. Yang ketiga yaitu pohon pisang. Nah, ini salah satu contoh saja tanaman yang diusahakan harus ada di sekitar area kolam budidaya, yang mana ketiga tanaman ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan atau sedikit membantu dalam hal pengobatan. Yang keduanya misalnya untuk pengembangan budidaya maggot. Baik, selain tanaman itu misalnya ada lahan lagi yang memungkinkan bisa ditanami tanaman buah-buahan, yang mana nanti dari air kolam lele ini bisa disiramkan ke tanaman-tanaman. Yang kedua, imbal baliknya dari ketiga tanaman ini, salah satu contohnya yaitu misalnya pohon pepaya dan daun sirih. Saya ambil contoh. Untuk daun pepaya itu bisa dijadikan untuk obat herbal apabila lele sedikit terserang penyakit atau virus. Ini bisa sedikit membantu. Yang berikutnya, daun sirih pun sama, yaitu untuk bisa membantu apabila ikan lele terkena penyakit. Jadi ini bisa dijadikan obat juga untuk ikan lele yang terkena sedikit agak kurang sehat atau nafsu makannya kurang. Yang berikutnya, daun pisang. Daun pisang ini bisa untuk kalau misalnya kolamnya kurang naungan, selain untuk menghijaukan air, juga bisa untuk menaungi ikan-ikan yang masih kecil, yang misalnya di bawah 3 cm. Ini bisa disimpan daun pisang sebagai naungan ikan-ikan kecil apabila kolamnya terbuka. Selain itu, daun pepaya juga ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangbiakan budidaya maggot, di mana maggotnya pun nanti bisa dijadikan pakan ikan lele. Jadi kolaborasi antara tanaman, ikan ini saling menutupi, saling bisa dikatakan saling memerlukan di antara kedua jenis ini, yaitu ikan dan tumbuhan. Jadi ada jaring atau rantai makanan yang harus diusahakan di sekitar kolam budidaya. Kita simpan berbagai tanaman yang tadi saya sebutkan. Apabila areanya memenuhi syarat atau istilahnya agak berlebih, bisa ditanami tanaman yang kalau misalnya ingin lebih ekonomis, bisa disimpan tanaman seperti rambutan, buah, pohon belimbing, atau pohon-pohon herbal lain seperti jahe, kunyit. Itu bisa saja apabila di sekitar kolam budidayanya masih ada area atau space untuk menanam tanaman yang lain yang bisa dijadikan nilai ekonomis yang tinggi. Karena tanaman-tanaman ini nanti bisa disiram dengan air dari ikan lele yang mau dikuras misalnya, atau mau diganti airnya. Ini bisa disiramkan ke tanaman-tanaman dan ini bisa menjadi subur tanaman-tanaman tersebut. Jadi selain tadi saya soroti balik
lagi yang pohon pepaya, pohon daun sirih, terus pohon pisang. Nah, untuk daun pepaya sendiri ini bisa dijadikan misalnya untuk buahnya bisa dijadikan pakan untuk budidaya maggot. Jadi kalau buahnya pohon pepayanya ini misalnya kita ada yang busuk, ini bisa dikasihkan ke maggot untuk dijadikan pakan maggot, yang mana nanti maggotnya itu bisa dijadikan pakan untuk ikan lele. Demikian pemirsa, tanaman yang diusahakan harus ada di sekitar kolam budidaya ikan lele barangkali bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa juga kita memenuhi atau saling mengingatkan untuk protokol kesehatan. Semoga pandemi di negeri kita ini segera dipulihkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kemajuan, diganti dengan kestabilan ekonomi, diganti juga dengan banyak keluar biasaan yang ada di masyarakat kembali normal. Jadi pembudidaya terus bersemangat, semoga Allah senantiasa membimbing atau memajukan negeri tercinta Republik Indonesia kita ini. Demikian pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.